Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu materi terkait dengan PSG biokimia untuk mengetahui fungsi ginjal. Oke, selamat mengikuti. Jangan lupa kalau ada pertanyaan segera dicatat. Nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke. Ini hal yang akan saya bahas hari ini. Pertama terkait overview gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang kedua ada kriteria diagnosis dari gangguan fungsi ginjal. Lanjut ke biomarker fungsi ginjal dan prinsip analisisnya. Kemudian ada sedikit penugasan kelompok. Dan yang terakhir nanti ada sesi diskusi yang akan kita lanjutkan via Zoom. Oke, untuk sedikit overview terkait dengan apa saja sih gangguan ginjal yang umum terjadi gitu ya. Sebenarnya memang gangguan ginjal itu jenisnya ada cukup banyak ya, tidak hanya gangguan ginjal yang sifatnya akut atau kronis, tapi juga mungkin kondisi lain seperti misalnya ada tumor atau misalnya kanker atau misalnya transplantasi dan kondisi-kondisi yang lainnya. Namun untuk gangguan ginjal yang akan saya bahas utamanya hari ini ada dua, yaitu acute kidney injury atau gangguan ginjal akut dan juga gangguan ginjal kronis ya. Untuk acute kidney injury di sini merupakan suatu kondisi penurunan cepat yang terjadi dalam jam hingga minggu, terjadi tiba-tiba, bisa menjadi sangat parah pada gangguan filtrasi ginjal. Jadi ada gangguan fungsi filtrasi ginjal yang terjadi dalam jangka waktu cepat, biasanya ditandai oleh peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau blood urea nitrogen atau kadar urea di dalam darah yang disebut azotemia. Untuk gangguan ginjal akut ini sifatnya reversibel. Jadi kalau misalnya penyebabnya itu segera diatasi, maka gangguan ginjalnya itu juga bisa kembali. Artinya fungsi ginjalnya juga bisa kembali seperti semula. Gitu ya. Angka kejadian dari acute kidney injury ini juga merupakan penyakit komplikasi yang terjadi sekitar 5-7% dan mencapai 30% pada pasien yang dirawat di ICU, karena memang kalau gangguan ginjal akut ini memang biasanya penyerta dari kondisi sebelumnya. Jadi beberapa faktor resiko yang menyertai itu biasanya ada sepsis, kemudian penyakit kritis, kemudian iskemi ya, kekurangan oksigen itu, kemudian nefrotoksin ini ya, atau terjadinya semacam keracunan gitu yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal, kemudian beberapa kondisi seperti luka bakar, trauma, operasi jantung, kemudian diabetes, kanker, serta penyakit kronis lainnya seperti jantung, paru-paru, dan liver gitu. Jadi memang AKI ini biasanya merupakan komplikasi gitu ya dari suatu kondisi medis yang sebelumnya sudah ada, sehingga memang masih bisa diperbaiki kalau memang faktor resikonya ini dihilangkan. Yang kedua ada chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis ini dilihat dari namanya ya, kronis, jadi memang merupakan suatu proses patofisiologis dengan faktor resiko yang beragam sehingga mengakibatkan kelainan struktur atau fungsi ginjal yang ditandai dengan laju filtrasi glomerulus yang menurun atau didefinisikan kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter square, karena 1,73 meter square ini dianggap sebagai luas permukaan tubuh gitu ya. Dan ini terjadi selama lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian apakah kondisi tadi acute kidney injury bisa menjadi gagal ginjal kronis? Bisa gitu ya, apabila kondisi gangguan fungsi ginjalnya itu terjadi lebih dari 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya AKI-nya itu terjadi lebih lama ya, tidak bisa diperbaiki, terjadinya lebih dari 3 bulan, maka bisa berujung ke kejadian penyakit ginjal kronis ini. Nah, prevalensi dari penyakit ginjal kronis sendiri di Indonesia terjadi peningkatan ya, dari 2% di tahun 2013 menjadi 3,8% pada tahun 2018. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun saja terjadi peningkatan hampir setengahnya ya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kenapa sih prevalensinya ini juga meningkat, itu salah satunya karena faktor resiko utama dari gagal ginjal kronis ini prevalensinya juga meningkat, yaitu diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi hampir sepertiga dari jumlah kasus gagal ginjal kronik itu disebabkan karena diabetes, sehingga
Kalau prevalensi diabetesnya meningkat, maka prevalensi GGK ini juga berpotensi untuk meningkat. Prevalensinya tertinggi di usia lansia ya, di atas 65 tahun, lebih tinggi pada laki-laki dan di wilayah perkotaan. Ini berdasarkan hasil Riskesdas yang terakhir di tahun 2018. Nah, kemudian untuk kondisi PGK ini juga bisa meningkatkan terjadinya malnutrisi pada pasien ya, sehingga memang penyakit ini dihindari gitu ya, karena bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas pasien. Untuk protein energi wasting atau malnutrisi pada pasien ini menyebabkan kematian juga gitu ya, karena bisa meningkatkan resiko gangguan kardiovaskuler. Nanti akan saya bahas juga beberapa faktor resiko dari CKD ini. Ini ya. Selanjutnya ini ada faktor resiko dari chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis. Faktor resikonya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah faktor susceptibility factor atau faktor yang istilahnya lebih rentan. Jadi kondisi-kondisi yang membuat lebih rentan terhadap terjadinya penyakit ginjal kronis. Kemudian ada initiation factor, jadi faktor yang secara langsung menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Kemudian ada progression factors, ini faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis itu progresivitasnya semakin parah, lebih cepat gitu ya, jadi menyebabkan perburukan yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah end stage factor atau faktor yang meningkatkan kesakitan dan juga kematian gitu ya. Untuk susceptibility factor atau faktor yang meningkatkan kerentanan seseorang terhadap penyakit ginjal kronis ini adalah usia lanjut ya, karena memang ini juga berkaitan dengan penurunan fungsi ginjal, kemudian family history of chronic kidney disease atau ada riwayat keluarga, kemudian penurunan pada masa ginjal, low birth weight atau berat badan lahir rendah ya, ini ternyata berkorelasi juga atau menjadi faktor susceptibility. Kemudian etnis, ini memang ada beberapa etnis tertentu yang bisa lebih beresiko terhadap chronic kidney disease. Dan yang terakhir adalah rendahnya pendapatan dan juga rendahnya pengetahuan, karena ini mungkin bisa juga berpengaruh pada asupan ya. Kemudian untuk faktor yang menginisiasi ini yang bisa secara langsung menyebabkan gagal ginjal kronik adalah diabetes. Kemudian ini yang kedua juga cukup tinggi resikonya, yaitu hipertensi ya. Kemudian ada beberapa penyakit autoimun, infeksi sistemik, kemudian termasuk juga infeksi saluran kencing, kemudian adanya batu ginjal, obstruksi pada saluran kencing, kemudian keracunan obat-obatan ya. Untuk progression factor atau faktor yang bisa menyebabkan kondisi PGK atau penyakit ginjal kronis ini semakin parah, itu adalah level protein dalam urin yang tinggi, kemudian ditambah lagi dengan tekanan darah tinggi. Jadi kalau misalnya diabetes kemudian ditambah tekanan darahnya tinggi, nah ini penyakit ginjal kronis itu bisa lebih parah gitu ya, atau semakin memburuk dalam waktu yang cepat. Kemudian pada diabetes ini juga poor glycemic control atau kontrol glikemik yang buruk gitu ya. Kemudian kondisi dislipidemia dan merokok, ini bisa memperparah kondisi dari CKD. Yang terakhir untuk end stage factor adalah level atau dosis dialisis yang rendah atau tidak melakukan hemodialisis. Kemudian kondisi anemia, albumin yang rendah, fosfor yang tinggi ya, dan late referral ini adalah di mana pasien itu dirujuknya terlambat gitu ya. Nah ini yang sedikit berkaitan dengan PSG biokimia juga. Kenapa gitu ya? Karena ketika melakukan diagnosis gitu ya, semakin cepat diagnosis itu ditegakkan, maka akan semakin cepat pasien tersebut untuk dirujuk gitu kan. Jadi memang penting sekali untuk menentukan kriteria diagnosis yang tepat dan cepat supaya pasien itu lebih cepat untuk dirujuk dan diberikan intervensi gitu ya, baik dari segi medis maupun juga dari segi gizi gitu, karena memang penyakit ginjal kronis ini kaitannya sangat erat sekali dengan gizi seperti itu. Nah kemudian saya sedikit mengulang materi metabolisme protein di semester 2 ya. Ini karena teman-teman sudah semester 5 harusnya semuanya sudah lulus nih.
materi terkait metabolisme protein. Jadi yang akan saya ulang sedikit di sini adalah terkait dengan protein turnover, di mana seperti teman-teman ketahui juga bahwa protein di dalam tubuh itu didegradasi dan disintesis secara konstan melalui proses yang normal atau disebut juga protein turnover. Jadi awalnya protein di dalam makanan ini akan dipecah menjadi asam amino. Jadi dari mulai sebelah kanan ini ya, sebentar ini kok nggak muncul kursornya ya. Oke, sorry, nah ini udah muncul kursornya. Saya ulang dari awal ya. Protein di dalam makanan ini dari diet akan dipecah menjadi asam-asam amino. Nah, di mana asam amino ini kemudian akan diserap di lumen usus dengan metode transport aktif. Ya, jadi kalau transport aktif berarti harus ya maksudnya ada bantuan dari natrium kalium gitu ya untuk supaya bisa ditransport. Kemudian asam amino kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, kemudian masuk ke dalam sel dengan mekanisme transport aktif. Nah, kemudian di dalam sel spesifik terjadi proses sintesis protein sesuai dengan transkripsi DNA di inti sel. Nah, kemudian protein yang dihasilkan dari proses transkripsi DNA di inti sel tersebut akan digunakan sebagai bahan baku pembentukan sel baru atau digunakan untuk pembentukan enzim, hormon, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sel tersebut mengalami kerusakan, maka sel atau enzim atau hormon yang mengandung asam amino akan didegradasi dengan melepaskan gugus aminonya gitu ya. Nah, kemudian hasil dari degradasi tersebut, nah di sini ini adalah proses degradasi dari asam amino. Hasil dari degradasi protein adalah senyawa amonia atau NH3 di sini ya. Nah, NH3 ini bagi tubuh sifatnya racun gitu ya. Jadi kalau misalnya racun harus dalam tanda kutip dinetralisir terlebih dahulu. Jadi supaya sifat racun amonia ini berkurang, maka tubuh kemudian akan mentransfer NH3 atau amonia ini ke hati atau liver untuk masuk ke siklus urea. Ya, jadi ketika sudah masuk siklus urea, maka amonium akan diubah menjadi ureum dan kemudian ureum ini diekskresikan melalui urin, feses, dan keringat. Utamanya ya, jadi paling besar ekskresinya itu adalah melalui urin. Karena ekskresinya melalui urin, maka ini kaitannya erat sekali nanti dengan fungsi ginjal ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah siklus dari nitrogen. Jadi siklus nitrogen ini merupakan suatu reaksi biokimia yang menghasilkan urea ya dari amonia gitu ya. Karena tadi kan kita bahas amonia kemudian menghasilkan urea, nah itu disebut dengan siklus nitrogen. Jadi awalnya NH3 dari amonia itu mengalami yang namanya nitrifikasi, atau nitrifikasi ini sebenarnya ini bahasanya kimia sekali ya. Pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium, di mana proses ini merupakan proses di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit. Ya, jadi menjadi ion nitrit, kemudian ion nitrit dinitrifikasi lagi menjadi ion nitrat, kemudian ion nitrat mengalami asimilasi sebelum akhirnya diubah menjadi bentuk ureum. Nah, ureum ini yang nanti kemudian akan ditransfer ke ginjal untuk diekskresikan. Jadi ini adalah rumus kimia dari ureum gitu ya, yang akan nanti selanjutnya diekskresikan melalui ginjal. Nah, hasil metabolisme protein ini sangat berkaitan dengan fungsi ginjal seperti tadi saya katakan di slide sebelumnya ya, sehingga sangat perlu dipahami oleh teman-teman. Karena kenapa? Karena kita bisa paham kalau misalnya ginjal dalam kondisi sehat, maka hasil degradasi protein ini dapat diekskresikan ke urin. Sebaliknya, kalau misalnya fungsi ginjalnya terganggu, maka hasil sisa tersebut atau ureum tersebut menumpuk di dalam darah. Nah, ini nanti yang akhirnya menjadi dasar penilaian status gizi biokimia untuk fungsi ginjal. Karena apa? Harusnya kan zat ini dibuang gitu ya. Ya, ureum ini harusnya dibuang, tapi kenapa kok malah masih banyak terdapat di dalam darah? Berarti kan ada gangguan fungsi ginjal, sehingga kita nanti bisa memahami bagaimana menentukan dasar penilaian PSG biokimia untuk mengetahui fungsi dari ginjal. Nah, kemudian hasil dari metabolisme protein, karena seperti kita tahu ya kalau protein kan terdiri dari
komponen-komponen nitrogen. Tetapi hasil metabolisme dari protein tersebut juga ada yang merupakan kelompok non-protein nitrogen compound atau NPN, di mana sumber nitrogen yang terbesar itu seperti kita tahu tadi ya, dari protein. Nah, NPN ini merupakan hasil samping dari metabolisme protein yang tidak termasuk dalam kelompok protein. Kenapa disebut non-protein nitrogen? Karena NPN ini tidak dapat diendapkan oleh reagen yang biasa untuk mengendapkan protein. Teman-teman bisa lihat di tabel yang sebelah kiri bahwa di dalam plasma komposisi terbesar dari NPN itu adalah urea. Di urea ini ditransfer ya ke hati untuk diubah menjadi ureum, kemudian diekskresikan, kemudian ada asam amino lainnya, kemudian ada asam urat, kreatinin, kreatin, dan amonia. Nah, ini nanti di mana NPN ini harusnya dibuang melalui diekskresikan melalui ginjal gitu ya, sehingga apabila terdapat kelainan pada beberapa komponen NPN di dalam darah maupun di dalam urin, ini nanti yang akan kita jadikan patokan terjadinya gangguan fungsi ginjal pada seseorang. Nah, kemudian sedikit overview juga terkait dengan fungsi ginjal ya, karena nanti kalau salah satu atau ginjal ini mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, pasti nanti ada salah satu fungsi ini yang terganggu sehingga bisa mempengaruhi penilaian biokimia. Nah, yang pertama untuk fungsi dari ginjal adalah pembuangan dari NPN tadi ya yang sudah saya sebutkan. Jadi fungsi ekskresi dari non-protein nitrogen compound atau NPN merupakan fungsi utama dari ginjal. NPN ini adalah sisa hasil metabolisme tubuh dari asam nukleat, asam amino, dan juga protein. 3 hasil ekskresinya utamanya tadi ada urea, kreatinin, dan asam urat. Kemudian untuk pengaturan keseimbangan air, ini peran ginjal diregulasi oleh yang namanya ADH atau antidiuretik hormon. ADH bereaksi pada perubahan osmolalitas dan volume cairan intravaskuler, di mana peningkatan osmolalitas plasma atau penurunan volume cairan intravaskuler menstimulasi sekresi ADH oleh hipotalamus posterior. Kemudian ADH akan meningkatkan permeabilitas tubulus contortus distalis dan ductus collectivus sehingga reabsorpsi meningkat dan urin menjadi lebih pekat. Pada keadaan haus, sebaliknya ADH akan disekresikan untuk meningkatkan reabsorpsi air. Pada keadaan dehidrasi, maka tubulus ginjal akan memaksimalkan reabsorpsi air sehingga dihasilkan sedikit urin dan sangat pekat dengan osmolalitas yang juga meningkat. Sebaliknya pada keadaan cairan berlebih maka akan dihasilkan banyak urin dan encer dengan penurunan osmolalitas. Jadi ini fungsi ginjal terkait dengan pengaturan keseimbangan air. Oleh karena itu apabila terjadi gangguan fungsi ginjal, salah satu gejala yang juga muncul adalah terjadinya edema ya atau penumpukan cairan pada ekstremitas. Nah, ini juga berkaitan karena keseimbangan airnya terganggu seperti itu. Tapi itu tidak akan kita bahas hari ini karena kalau edema itu masuknya bukan kriteria biokimia ya, tapi kriteria fisik klinis gitu. Fungsi ketiga yaitu pengaturan keseimbangan elektrolit. Ini juga ada kaitannya dengan pengaturan keseimbangan air ya, karena edema tadi juga disebabkan karena elektrolitnya yang tidak seimbang. Jadi balik ke pengaturan keseimbangan elektrolit yang diatur di ginjal itu ada natrium, kalium, kemudian klorida, fosfat, kalsium, dan magnesium. Kemudian ada pengaturan keseimbangan asam basa. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap hari itu banyak sekali diproduksi sisa metabolisme yang bersifat asam gitu ya. Ada asam karbonat, asam laktat, padan keton, dan lain sebagainya yang itu harus dikeluarkan atau diekskresikan. Nah, ginjal ini punya fungsi untuk mengatur keseimbangan asam basa melalui pengaturan ion bikarbonat dan pembuangan sisa metabolisme yang bersifat asam. Yang terakhir, fungsi dari ginjal adalah fungsi endokrin. Ya, jadi ini juga salah satu organ endokrin yang mensintesis beberapa hormon seperti renin, kemudian eritropoietin, kemudian dehidrokolikalsiferol, ya, dan ada juga prostaglandin. Nah, dengan mengetahui fungsi ginjal secara umum ini, maka
harapannya kita bisa dapat memprediksi beberapa gangguan fungsi tubuh apabila ginjal ini mengalami penurunan fungsi. Nah, kemudian ini ada gambaran lebih jelas ya. Mungkin teman-teman juga masih ingat ini adalah gambaran mikroskopik dari nefron yang melakukan fungsi utama ginjal sebagai organ ekskresi. Ya, jadi untuk bisa menghasilkan urin gitu ya, dimana urin tersebut adalah hasil sisa metabolisme gitu ya. Ini pasti sudah familiar ya teman-teman dengan istilah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Saya hanya sedikit merefresh saja karena mungkin pelajaran ini sudah diajarkan sejak SMA kayaknya ya. Jadi kalau filtrasi ini terjadi di sini di glomerulus gitu ya. Glomerulus, untaian pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Hasil dari filtrasi berupa filtrat glomerulus atau yang disebut juga sebagai urin primer. Jadi ada beberapa kandungan di urin primer ini seperti glukosa, klorida ya. Nih, glukosa, klorida, kemudian fosfat, juga ada urea, asam urat, dan kreatinin. Nah, kemudian urin primer tersebut akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahapan reabsorpsi. Di reabsorpsi ini, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali. Gitu ya. Jadi ini sudah ditunjukkan di sini apa saja sih yang diabsorb atau diserap ketika proses filtrasi dan apa saja yang diekskresikan. Nah, kemudian ketika proses reabsorpsi ini, zat-zat yang masih penting yang tadi belum masuk filtrasi itu di reabsorpsi kembali ke dalam tubuh ya. Jadi proses reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle di sini ya. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, ini terbentuk urin sekunder. Kalau tadi di proses filtrasi menghasilkan urin primer, di sini urin sekunder. Nah, jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, kemudian zat-zat yang tidak diperlukan tubuh akan disekresikan pada tahapan selanjutnya, yaitu augmentasi. Augmentasi itu adalah tahapan terakhir, itu ya, di mana zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Ya, kalau augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Ya, ini merupakan tempat untuk penyimpanan urin sementara. Nah, di tahap ini sebenarnya juga masih terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali pada air, kemudian garam NaCl dan juga urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Nah, proses ini yang nanti akan menjadi dasar, karena jika zat-zat yang harusnya dibuang malah jumlahnya tinggi di plasma, artinya proses filtrasi ginjal ini mengalami gangguan. Sebaliknya, jika zat-zat yang seharusnya tidak dibuang malah terbuang dalam urin, ini juga dapat dijadikan adanya penanda kerusakan dari fungsi ginjal. Jadi itulah yang menjadi dasar dari PSG biokimia untuk mengetahui fungsi dari ginjal. Nah, kemudian ini sedikit membahas juga apa sih yang dimaksud dengan biomarker gitu ya, atau karena kita di mata kuliah PSG biokimia kan kita belajar terkait dengan biomarker yang menandakan suatu abnormalitas pada tubuh. Jadi biomarker ini didefinisikan sebagai suatu karakteristik yang diukur dan dievaluasi secara objektif sebagai indikator proses biologis normal, proses patogenik, atau respon farmakologis terhadap intervensi terapeutik. Gitu ya. Jadi dari definisi ini kita paham gitu ya bahwa kalau pengukuran biokimia ini adalah pengukuran yang paling objektif. Kalau objektif itu berarti bisa dibandingkan, bisa dinilai bahwa oh ini tinggi, ini rendah atau normal gitu. Dan ini merupakan suatu indikator dari kondisi biologis yang normal atau sebagai penanda adanya kelainan patogenik gitu ya, atau penyakit tertentu gitu ya, atau kondisi atau respon farmakologis gitu. Jadi itu yang disebut dengan biomarker. Ini yang akan kita bahas hari ini, bahwa apa saja sih biomarker yang bisa kita nilai, apa saja kekurangan dan kelebihannya, dan bagaimana prinsip analisisnya untuk bisa mengetahui adanya kelainan pada fungsi ginjal. Nah, kemudian ada beberapa kriteria biomarker ya. Ini sebenarnya adalah kriteria biomarker
secara universal gitu ya, bagaimana sih suatu biomarker itu dikatakan biomarker yang baik gitu ya. Pertama, biomarker tersebut harus dapat dijelaskan secara biologis dan memberikan insight tentang mekanisme penyakit yang mendasarinya. Jadi kayak tadi, kenapa sih kok misalnya kriteria biomarker yang kita pakai pada kondisi atau gangguan fungsi ginjal itu adalah blood urea nitrogen gitu. Kenapa? Karena memang hasil dari degradasi protein itu memang menghasilkan ureum nantinya kan, maka bisa menjelaskan proses biologis yang terjadi di balik itu. Oleh karena itu memang penting untuk mengetahui patofisiologis dari suatu penyakit sehingga kita bisa menjelaskan, oh ini abnormal karena apa, seperti itu. Kriteria lain yang menunjukkan bahwa suatu biomarker itu adalah biomarker yang baik adalah non-invasif ya, kemudian punya sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, kemudian menghasilkan hasil yang cepat ya, karena semakin cepat hasil yang diberikan maka bisa semakin cepat juga untuk diintervensi gitu ya. Karena kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya di referral terlalu lama itu kan bisa meningkatkan mortalitas dan morbiditas dari gangguan fungsi ginjal gitu. Jadi untuk biomarker yang lainnya juga sebaiknya yang baik gitu ya, itu menghasilkan hasil yang cepat, kemudian tidak mahal, dan yang terakhir easily measured atau mudah diukur, sampel mudah didapat seperti darah dan urin. Karena kalau misalnya suatu sampel dari uji biokimia itu mudah didapatkan, pasti ini juga berkaitan dengan produce rapid result ini ya. Kalau misalnya sulit didapatkan, misalnya menggunakan sumsum tulang belakang biopsi gitu ya, atau menggunakan metode lain, itu kan agak sulit gitu ya untuk mencari atau mengumpulkan sampelnya, sehingga biasanya hasilnya pun tidak bisa didapatkan dengan cepat seperti itu. Kemudian saya lanjut ke kriteria diagnosis. Yang pertama, kriteria diagnosis dari acute kidney injury atau gangguan ginjal akut tadi ya. Jadi untuk gangguan ginjal akut itu kriteria diagnosisnya bisa disingkat menjadi RIFLE, risk injury failure loss or end stage. Yang bisa katakan tadi, kalau end stage ini berarti penurunan fungsi ginjalnya menetap selama lebih dari 3 bulan dan beresiko mengarah ke terjadinya gagal ginjal kronik gitu ya. Kita bahas untuk yang kriteria diagnosis dari acute kidney injury. Yang pertama adalah peningkatan dari serum kreatinin, dan yang kedua adalah penurunan dari laju filtrasi glomerulus, di mana laju filtrasi glomerulus ini salah satunya adalah dihitung dari kadar serum kreatinin. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya ya, bagaimana menghitung laju filtrasi glomerulus dari hasil serum kreatinin. Kemudian kriteria UO ini adalah kriteria oliguria gitu ya. Jadi jumlah urin yang dihasilkan dalam satu hari. Jadi kondisi awal risk itu apabila SCR-nya meningkat sekitar 1,5 kali dari cut off point atau nilai dasar, LFI-nya menurun lebih dari 25% dari nilai dasar, dan berkemihnya kurang dari 0,5 ml atau sekitar kurang dari 500 ml per kilogram berat badan per jam selama lebih dari sama dengan 6 jam. Jadi kalau 3 kriteria ini terpenuhi, maka dia masuk atau mengalami acute kidney injury di kategori risk. Kemudian kategori injury apabila peningkatan serum kreatininnya lebih dari sama dengan 2 kali nilai dasar, penurunan LFG-nya lebih dari 50% nilai dasar, dan jumlah urinnya itu kurang dari 500 ml per kilogram per jam terjadi lebih dari sama dengan 24 jam. Ya, jadi ini lebih parah dibandingkan yang kategori risk. Kemudian kategori selanjutnya yaitu failure, kalau serum kreatininnya lebih dari sama dengan 3 kali nilai dasar atau lebih dari sama dengan 4 mg per desiliter dengan kenaikan akut sekitar 0,5 mg per desiliter. Penurunan LFG-nya lebih dari 75% nilai dasar, dan juga untuk kriteria oligurianya itu tidak berkemih selama lebih dari 12 jam salah satunya, atau urinnya sangat sedikit sekali dalam 24 jam atau kurang dari 500 ml selama lebih dari 24 jam. Kemudian loss ini di mana penurunan fungsi ginjalnya menetap
selama lebih dari 4 minggu dan end stage menetap selama lebih dari 3 bulan ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, Bu, ini sebenarnya perlu nggak sih saya hafalkan gitu ya? Sebenarnya untuk benar-benar kriteria diagnosisnya itu diagnosis medis memang biasanya sudah ditetapkan gitu ya oleh dokter, sehingga kenapa perlu kita ketahui? Karena kita perlu tahu seberapa parah kerusakannya untuk masing-masing kelompok diagnosis. Karena pasti untuk intervensi gizinya juga akan berbeda gitu kan. Semakin tinggi peningkatan serum kreatinin, kemudian semakin banyak juga penurunan dari laju filtrasi glomerulus, maka diet atau pengaturan gizinya juga akan berbeda gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dihafalkan banget enggak, tapi dipahami gitu ya. Kira-kira seberapa parah penurunan dari laju filtrasi glomerulus dan peningkatan serum kreatininnya. Yang selanjutnya adalah kriteria diagnosis CKD atau PGK ya, penyakit ginjal kronis. Jadi untuk kriteria diagnosis dari CKD itu ada 5 stage, jadi stage 1 sampai stage 5. Tentunya kalau stage ini menandakan tingkat keparahan ya, jadi semakin meningkat stage-nya maka kondisi atau penurunan fungsi ginjalnya itu semakin parah ya. Dan untuk kriteria diagnosis CKD ini yang pertama didefinisikan menggunakan atau dibedakan stage-nya itu berdasarkan glomerulus filtration rate ya. Jadi kalau GFR-nya itu sekitar lebih dari sama dengan 90 ya, ini masih masuk stage 1 ya. Jadi kidney damage tapi GFR-nya itu normal atau ada sedikit peningkatan ya. Kemudian kalau misalnya sudah mengalami penurunan GFR ditambahin dengan adanya kidney damage, maka dengan GFR 60-89 ini masuk CKD stage 2 dan seterusnya mengalami penurunan laju filtrasi seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, maka stage dari chronic kidney disease ini juga semakin meningkat sampai di level akhir yaitu gagal ginjal atau kidney failure gitu ya. Ini ada beberapa terms yang juga berkaitan di masing-masing stage ya, ada albuminuria, proteinuria, hematuria. Ini artinya di dalam urinnya terdapat albumin, protein dan juga darah ya. Kemudian ada istilah chronic renal insufficiency. Jadi ini dimana fungsi ginjal sudah sangat menurun sekali, sehingga biasanya kalau sudah di stage 3 ke atas ini biasanya memang dibutuhkan terapi dialisis gitu ya, atau bisa dibilang cuci darah. Oke, jadi ini merupakan kriteria diagnosis dari CKD. Nah, kemudian kriteria diagnosis CKD ini berkembang gitu ya. Nah, perkembangannya sekarang itu tidak hanya menilai dari laju filtrasi glomerulus, tapi juga dilihat dari ACR atau albumin kreatinin rasio. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu pasien gagal ginjal gitu ya, terus nemu diagnosisnya itu G2A1, G1A2 gitu ya, itu adalah merupakan kriteria diagnosis yang terbaru gitu ya, yang berdasarkan dari tabel ini gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari penurunan laju filtrasi glomerulusnya, tapi juga dilihat dari albumin kreatinin rasio. Nanti juga akan saya bahas ya terkait dengan albumin dan kreatinin. Jadi ini pertama hanya untuk menentukan kriteria diagnosis. Jadi pertama dilihat dulu kira-kira untuk laju filtrasi glomerulusnya terjadi penurunan di angka mana ya. Misalnya ditemukan ternyata GFR-nya itu di angka 70 misalnya, dia jadinya masuk kelompok atau kategori G2. Kemudian kita lihat albumin kreatinin rasionya itu ada di angka berapa. Ternyata ditemukan ACR-nya itu di angka 5 gitu ya. Ini masuk berarti di moderately increase ACR, sehingga pasien tersebut ada di diagnosa CKD G2A2 gitu. Nah, ini akhirnya kita bisa melihat secara utuh seberapa parah gangguan fungsi ginjal yang terjadi pada seseorang ya. Jadi ini adalah kriteria diagnosis yang lebih spesifik menggambarkan kondisi kelainan fungsi ginjal pada seseorang
seperti itu. Oleh karena itu nanti implikasinya apa? Implikasinya jadinya untuk penilaian biomarker gangguan fungsi ginjalnya itu nggak cuman berdasarkan GFR-nya saja, tapi juga ada indikator lain yang kita gunakan. Sebenarnya kalau semakin banyak indikator gitu ya, itu juga bisa saling menutupi gitu. Artinya kan mungkin satu penanda biomarker itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tidak cukup tinggi, tapi biomarker lain punya sensitivitas dan spesificitas yang lebih tinggi, sehingga bisa saling melengkapi, kemudian menghasilkan diagnosis yang lebih baik gitu. Jadi ini adalah kriteria diagnosis yang terbaru. Nah, di sini disebutkan kalau semakin ke kanan dan semakin ke bawah itu artinya semakin parah gangguan ginjal yang terjadi, seperti itu. Ini juga ada pembeda warnanya ya. Jadi kalau tadi G2A2 berarti itu masuk yang hijau sangat muda ini. Jadi moderately increased risk gitu ya. Nanti kalau semakin parah ya, ini resiko untuk gagal ginjalnya menjadi semakin parah, atau resiko ke ESRD itu ya, end stage renal disease, itu semakin parah gitu. Jadi menurut saya enak sih menggunakan kriteria yang ini gitu ya. Nah, kemudian ini ada sedikit algoritma diagnosis dari fungsi ginjal. Bu, perlu nggak sih saya mengetahui ini gitu ya? Sebenarnya kalau perlu nggaknya antara perlu antara enggak gitu ya, tapi menurut saya ya perlulah untuk teman-teman tambahan ilmu dan juga untuk ketahui gitu ya, kira-kira gimana sih sebenarnya mendiagnosis gangguan fungsi ginjal gitu ya. Yang pertama kita lihat dari atas tentunya ya, gimana sih kira-kira kalau misalnya pasien tersebut beresiko CKD ya, misalnya punya faktor susceptible atau faktor pendorong gitu ya, misalnya punya diabetes atau punya tekanan darah tinggi, punya family history of CKD dan seterusnya gitu ya, yang seperti tadi saya sebutkan di slide awal, maka memang harus melakukan pengecekan serum kreatinin dan juga spot urine albumin atau kreatinin secara secara rutin gitu, annually gitu ya. Jadi harus dikumpulkan secara rutin, kemudian nanti dicek hasilnya ya. Bagaimana kondisi laju filtrasi glomerulusnya gitu ya. Kemudian apakah terjadi atau mengalami albuminuria. Kalau misalnya tidak terjadi albuminuria, maka ya nanti ini masih aman gitu ya. Nanti cek lagi jangka waktu mungkin beberapa tahun kembali gitu, atau setiap 1 tahun sebenarnya lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya albuminurianya ini terjadi gitu ya, maka harus mengalami pengulangan dengan beberapa catatan. Misalnya dia menghindari olahraga yang terlalu berat, kemudian dietnya juga tidak diberikan protein yang tinggi, kemudian diobati apabila ada infeksi gitu ya. Kalau misalnya masih persisten, masih ada lagi setelah dilakukan pengukuran ulang, maka dilakukan lagi pengukuran albumin kreatinin rasio atau CER 2 kali dalam 3-6 bulan. Jadi ini untuk dilihat apakah kondisinya ini berlangsung lama atau tidak gitu ya. Setelah 2 atau sampai 3 tes itu masih positif ya, maka dikategorikan menjadi 2, apakah terjadi peningkatan albuminuria yang moderate atau yang parah. Kalau parah, maka harus dihitung kembali berapa urin protein dan kreatinin ya. Kemudian dikategorikan lagi menjadi 2. Kalau misalnya kurang dari 500 mg per gram, maka diberikan obat-obatan, ini obat-obatan hipertensi gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 500 mg per gram, maka diberikan obat-obatan juga nih, obat-obatan darah tinggi dan harus di-refer ke nefrologis gitu ya, atau spesialis nefrolog, spesialis ginjal gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah diberikan obat, albuminurianya itu masih ada, maka harus diberikan treatment yang lebih treatment medis yang lain, dan juga biasanya ini di-refer juga ke dietitian untuk mendapatkan terapi gizinya. Tapi kalau misalnya albuminurianya itu sudah tidak ada, maka ya balik ke A lagi. Kemudian berkaitan dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Kalau misalnya laju filtrasi glomerulusnya setelah dihitung itu lebih dari sama dengan 60 tanpa albuminuria gitu ya, maka
Ini yang perlu dilakukan adalah melakukan USG ginjal ya. Ini dilihat apakah terjadi gangguan struktural, gangguan anatomis gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak ada albuminuria, maka hanya dilakukan monitoring saja. Kemudian kalau GFR-nya 45 sampai 59 per menit tanpa albuminuria, atau misalnya tidak ada gangguan atau penanda dari kerusakan ginjal gitu ya, maka juga tetap hanya monitoring. Tapi kalau misalnya ada penanda lain dari kerusakan ginjal gitu ya, maka harus diukur level dari sistatin C dalam serum. Sistatin C ini nanti juga akan saya bahas lebih lanjut ya, apa sih yang dimaksud dengan sistatin C. Setelah menghitung sistatin C, kemudian dihitung lagi GFR-nya, karena saya tadi bilang kalau laju filtrasi glomerulus atau GFR itu sebenarnya tidak hanya dinilai dari kreatinin gitu ya, tapi dari sistatin juga bisa. Kalau dilihat dari level sensitivitas dan spesifisitasnya, itu lebih baik sistatin C memang. Oleh karena itu dia diukur memang setelah memang dikonfirmasi ada penanda kerusakan ginjal yang lebih parah gitu ya. Setelah dihitung GFR-nya menggunakan sistatin C, kemudian GFR-nya itu kurang dari 60 ml per menit, maka ini kan sudah masuk kondisi CKD yang stage 1 ya, maka harus refer ke monitoring guidelines atau refer ke dokter untuk melakukan pengobatan medis, dan biasanya ini juga akan di-refer ke dietitian untuk melakukan intervensi gizi. Tapi kalau misalnya GFR-nya itu masih lebih dari 60 ml per menit, maka tidak terjadi CKD gitu. Jadi ini sebenarnya algoritma untuk menentukan kira-kira kerusakan fungsi ginjalnya itu apa sih yang terjadi. Nah, dari algoritma ini saya harap teman-teman bisa mengambil satu ini ya, benang merah gitu ya, bahwa untuk PSG biokimia itu sebenarnya tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu gitu ya. Memang ada banyak sekali indikator biokimia untuk menentukan fungsi ginjal. Tapi kalau dari algoritma ini kelihatan kan, yang pertama harus dinilai itu apa sih? Apakah semuanya atau tidak? Seperti tadi saya katakan bahwa untuk kriteria biomarker itu harus cepat gitu ya, kemudian mudah didapatkan sampelnya, kemudian non-invasif dan sebagainya gitu kan. Nah, makanya di awal-awal itu tidak semua biomarker itu dilakukan pengukuran. Nah, baru yang di awal itu kan hanya serum kreatinin dan spot urin atau urin saat itu saja. Tapi nanti kalau misalnya ditemukan gangguan-gangguan yang lain gitu ya, maka bisa dilakukan pengukuran yang lebih baik atau pengukuran pendukung lainnya untuk mengkonfirmasi bahwa memang terjadi gangguan ginjal pada pasien ini. Jadi kalau misalnya dari pengukuran PSG biokimia awal itu tidak ditemukan adanya gangguan pada fungsi ginjal, ya nggak perlu dilanjutkan tes-tes yang lain. Ini kan juga dalam tanda kutip jadinya lebih hemat gitu ya. Jadi di awal nggak dilakukan semua pengukuran dulu, baru nanti kalau dicurigai ada gangguan fungsi ginjal baru dilakukan pengukuran yang lainnya. Jadi itu maksudnya. Oke, kita masuk ke intinya setelah 42 menit. Apa sih pemeriksaan fungsi ginjal yang sering dilakukan gitu ya. Jadi untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal sejak dini, maka harus dilakukan pemeriksaan darah dan juga urin ya, untuk melihat kadar kreatinin, ureum, kemudian dihitung laju filtrasi glomerulusnya. Untuk pemeriksaan urin ini biasanya untuk melihat adanya kadar albumin atau protein. Karena kan harusnya albumin ini tidak terlalu banyak ada di urin kan. Tapi kalau misalnya di urin itu jumlahnya banyak, berarti tentu ada gangguan pada filtrasinya gitu, sehingga albuminnya banyak yang terbuang, harusnya kan direabsorpsi kembali kan, karena ini penting untuk tubuh kita. Seperti itu. Oke, saya bahas untuk indikator yang pertama, yaitu ureum. Jadi ureum ini merupakan produk akhir dari katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dari amonia ya, NH3, melalui siklus yang disebut dengan siklus ornitin. Kemudian didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Pemeriksaan ini bisa dikerjakan untuk menilai fungsi ginjal
Dan ureum ini juga diekskresikan dalam filtrat glomerulus, 40% diserap oleh tubuli ginjal. Data hasil ureum ini kemudian kita gunakan untuk menghitung blood urea nitrogen atau BUN dengan rumus ureum dibagi 2,14. Jadi ini memang koefisien yang didapatkan dari hasil penelitian untuk menilai blood urea nitrogen. Nah, peningkatan kadar ureum ini disebut juga dengan istilah azotemia tadi ya, beberapa saya sebutkan di awal, di mana kondisi gagal ginjal itu ditandai dengan kadar ureum plasma yang sangat tinggi atau dikenal dengan istilah uremia. Keadaan ini bisa menjadi sangat berbahaya dan memerlukan hemodialisis atau transplantasi ginjal kalau memang levelnya sudah sangat tinggi, karena kalau tidak dilakukan hemodialisis maka ureum ini tidak bisa terbuang, malah menjadi toksik bagi tubuh gitu. Untuk metode pemeriksaan kadar ureum itu ada dua, yaitu metode enzimatik dan juga metode lain yaitu spektrometri massa menggunakan pengenceran isotop. Ya, jadi untuk metode enzimatik itu ada GLDH coupled, indikator perubahan warna dan juga konduktimeter. Intinya nanti prinsip analisnya akan saya sebutkan atau saya sedikit jelaskan di slide setelahnya. Nah, untuk enzimatik GLDH ini digunakan pada banyak peralatan otomatis. Untuk yang indikator perubahan warna ini juga digunakan pada sistem yang otomatis, reagen film berbagai lapisan dan reagen kering. Dan yang terakhir untuk konduktimeter ini dianggap sebagai metode enzimatik yang paling spesifik dan cepat gitu ya, sehingga memang lebih sering digunakan. Terakhir untuk spektrometri massa pengenceran isotop, ini adalah metode referensi yang disarankan, di mana prinsipnya itu adalah mendeteksi karakteristik fragmen setelah dilakukan proses ionisasi. Tapi gini, kalau untuk kita sebagai nutritionist / dietitian gitu ya, sebenarnya mungkin tidak akan banyak mendalami atau istilahnya menekuni bidang ini gitu ya, karena ini kan biasanya memang lebih banyak dilakukan oleh analis medis. Artinya kalau misalnya kita kerja di rumah sakit ya, kita nggak mungkin kan melakukan gimana sih memeriksa kadar ureum menggunakan metode enzimatik dan seterusnya gitu ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan teman-teman kira-kira bagaimana sih metode pemeriksaannya gitu ya, karena memang sepertinya kompetensi kita nggak sampai ke sana, karena yang paling penting adalah dimana kita sebagai ahli gizi nutritionist itu bisa mengartikan dari hasil pemeriksaan tersebut gitu ya. Kayak tadi akhirnya bisa menentukan algoritma seberapa parah kondisi gagal ginjal yang dialami oleh pasien, dan nanti implikasi ke intervensi dietnya itu apa gitu. Jadi ini adalah prinsip reaksi enzimatik menggunakan beberapa metode tadi ya. Jadi metode enzimatik ini disebut juga metode indirect karena menggunakan enzim urease ya, supaya bisa mengubah untuk jumlah ion amonium yang dihasilkan. Ini diukur dengan beberapa metode yang berbeda ya. Jadi ini jumlah ion amoniumnya ini diukur menggunakan beberapa metode yang berbeda. Ada yang pakai GLDH tadi, atau kinetik, atau dengan pewarnaan seperti itu. Nah, kemudian untuk spesimen dan nilai rujukan ini juga penting kita ketahui gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di hasil lab, mungkin teman-teman pernah lihat ya, hasil lab itu kan sebenarnya pasti sudah ada nilai rujukannya ya. Bahkan kadang sudah ada penanda tinggi rendahnya gitu, sehingga kita sebenarnya bisa lihat itu tanpa harus menghafalkan nilai rujukan dari masing-masing indikator biokimia. Nah, ureum ini bisa diukur dari sampel plasma, serum, ataupun urin. Jadi bisa semua ya. Nah, kalau bahan plasma itu harus menghindari penggunaan antikoagulan berupa natrium sitrat, natrium fluorid, karena sitrat dan fluorid ini menghambat kerja dari urease sehingga bisa mempengaruhi hasil dari analisisnya. Kemudian untuk jika menggunakan sampel darah gitu ya, plasma serum, maka yang sudah hemolisis sebaiknya tidak digunakan. Nah, untuk sampel untuk ureum di dalam plasma ataupun serum jika dibekukan ini bisa stabil selama 6 bulan ya, jadi bisa digunakan atau bisa dicek lagi tanpa mengambil sampel gitu ya, kalau misalnya dilakukan treatment pembekuan. Ureum urin ini juga dengan dapat mudah terkontaminasi bakteri gitu ya, karena tadi kan proses untuk yang di awal tadi nitrifikasi kan tadi juga
membutuhkan bakteri gitu kan. Jadi memang ureum ini sangat mudah terkontaminasi bakteri. Jadi harus disimpan dalam refrigerator sebelum diperiksa ya. Untuk pemeriksaannya harus diencerkan terlebih dahulu 1:20 hingga 1:50. Untuk nilai rujukan kadar ureum, plasma atau serum itu sekitar 6-20 mg per desiliter, sedangkan urin sekitar 12-20 gram per hari. Tandanya apa? Kok ada cut off-nya ini? Sebenarnya cut off ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ureum ini juga dalam jumlah rendah itu masih dikeluarkan kan. Ini kalau misalnya di plasma ini maksudnya ada nilai toleransi minimumnya gitu. Urin juga, di dalam urin juga seperti itu, bahwa ureum di dalam urin itu kalau misalnya jumlahnya terlalu banyak juga maka menandakan adanya kelainan pada fungsi ginjal. Jadi teman-teman bisa cek ya nilai rujukannya, bergantung spesimen apa yang dilakukan pengujian. Biasanya sih yang lebih sering sih plasma atau serum ya, karena kalau mengumpulkan urin 2 jam ini kan memang relatif lebih sulit dibandingkan spesimen plasma atau serum. Ini ya satuan lain ya, milimol urea per hari ini juga bisa digunakan, tapi nilai rujukan menggunakan miligram per desiliter atau gram per hari ini lebih umum digunakan sebagai kriteria diagnosis. Nah kemudian dari hasil kadar ureum tadi, kira-kira hasil tersebut menunjukkan apa sih gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat dari hasil tersebut gitu ya. Untuk peningkatan ureum di dalam darah ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Apakah prarenal atau renal atau pascarenal. Jadi kita mengetahui sebenarnya gangguan fungsi ginjalnya ini kenapa sih? Itu apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya prarenal ini artinya terjadi penurunan aliran darah ke ginjal di mana ureum makin sedikit difiltrasi. Kalau ureumnya makin sedikit difiltrasi berarti kan terjadi peningkatan kan dalam darah. Ini yang disebut azutemia prarenal. Biasanya ini artinya kayak fungsi ginjalnya itu gak terlalu berpengaruh gitu ya, makanya disebut prarenal. Yang bermasalah itu adalah aliran darah ke ginjal yang mengalami penurunan sehingga ureum yang difiltrasi juga semakin sedikit gitu. Selanjutnya adalah azutemia renal, di mana azutemia renal atau peningkatan ureum ini terjadi karena ekskresi urea di dalam urin itu menurun. Nah, ekskresi urea di dalam urin yang menurun ini yang sudah menunjukkan adanya kerusakan pada ginjal atau penurunan laju filtrasi glomerulusnya. Karena kalau ekskresi urea di dalam urin menurun, kan pasti jumlahnya di dalam darah akan mengalami peningkatan. Yang terakhir, azotemia pascarenal, biasanya ini disebabkan karena terjadinya obstruksi saluran kemih ya, atau gangguan pada saluran kemih gitu ya, sehingga menyebabkan urea ini tidak bisa disekresikan ke luar tubuh gitu ya, akhirnya menumpuk di dalam darah. Jadi itu beberapa kondisi yang bisa dihasilkan dari hasil peningkatan ureum dalam darah atau bisa disebut juga dengan azutemia. Nah ini beberapa keadaan yang mempengaruhi kadar ureum gitu ya. Prarenal misalnya ini karena gagal jantung kongestif, shock, pendarahan, dehidrasi, diet tinggi protein ya. Ini peningkatan konsentrasi prarenal. Kemudian renal itu terjadi biasanya apabila ada gagal ginjal akut maupun kronik. Kemudian ada penyakit renal termasuk juga nekrosis ya, kerusakan sel dan nefritis glomeruler. Dan pasca renal ini biasanya karena obstruksi saluran kemih. Sebaliknya apabila kadar ureum itu mengalami penurunan, maka hal-hal yang bisa mempengaruhi atau yang menyebabkan penurunan konsentrasinya adalah asupan rendah protein, muntah dan diare berat, penyakit hati atau liver, dan juga kehamilan gitu. Jadi dari hasil kadar ureumnya itu kita bisa menentukan gitu kira-kira kalau terjadi penurunan itu penyebabnya apa, dan kalau terjadi peningkatan itu peningkatannya di kelompok yang mana, apakah yang prarenal, renal atau pasca renal, seperti itu. Oke, nah kemudian dari hasil ureum tadi seperti saya katakan di 2 slide sebelumnya itu kan bisa digunakan untuk
menghitung BUN atau blood urea nitrogen. Di gambar yang sebelah kanan ini merupakan gambaran di mana penurunan dari BUN atau serum kreatinin ini menunjukkan penurunan fungsi dari ginjal atau penurunan laju filtrasi glomerulus ya. Jadi ini dari hasil penelitian jadi sudah sangat jelas ditunjukkan gitu ya bahwa kriteria atau indikator biokimia serum kreatinin dan juga blood urea nitrogen itu bisa digunakan sebagai penanda penurunan fungsi ginjal. Range-nya sekitar 7-20 mg per desiliter atau 2,5 sampai 7,1 mmol per liter. Ya, ini adalah range normal, tetapi range ini juga sangat bervariasi gitu ya. Jadi biasanya kita patokannya nggak range ini, tetapi kita berpatokan pada range yang tertulis di hasil uji labnya. Jadi biasanya kalau masing-masing lab itu sudah punya cut off point sendiri ya, itu berdasarkan metode apa yang mereka gunakan, karena kan kalau lab kan kadang beda lab bisa punya metode analisis yang berbeda kan gitu. Jadi biasanya menentukan dari situ atau dia menggunakan referensi yang lain gitu sehingga kita bisa menyesuaikan di situ. Tapi normalnya angka normalnya sekitar 7-20 mg per desiliter. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil dari blood urea nitrogen atau BUN ini adalah diet protein ya. Jadi kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah maka bisa meningkatkan atau menurunkan basal urea nitrogen. Ini terjawab ya, karena kalau misalnya dietnya itu tinggi protein maka hasil metabolismenya kan juga semakin tinggi, maka urea yang dihasilkan juga semakin tinggi, dan juga sebaliknya untuk yang diet rendah protein. Kemudian beberapa pengobatan steroid atau antibiotik ini juga bisa meningkatkan atau menurunkan. Kemudian pregnancy dan kehamilan dan yang terakhir adalah usia. Oleh karena itu biasanya juga cut off point ini kalau beda usia pada lansia itu biasanya juga punya cut off point yang lebih rendah ya gitu. Jadi kayak nggak sampai 20 biasanya itu bisa dikatakan mengalami peningkatan basal urea blood urea nitrogen atau BUN gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan aja dengan hasil atau cut off point yang dikeluarkan oleh lab. Dan biasanya ini juga ditanyakan kan hamil atau tidak, menggunakan obat-obatan atau tidak dalam beberapa hari terakhir, dan seterusnya, supaya hasil interpretasi dari serum kreatinin dan juga BUN ini menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah kreatinin. Tadi juga terms kreatinin saya sebutkan beberapa kali ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kreatinin gitu ya? Kreatinin ini merupakan hasil pemecahan kreatin fosfat otot diproduksi oleh tubuh secara konstan tergantung dengan massa otot. Kreatinin ini merupakan zat yang ideal untuk mengukur fungsi ginjal karena merupakan produk hasil metabolisme tubuh yang diproduksi secara konstan, kemudian difiltrasi oleh ginjal, tidak direabsorpsi dan disekresikan oleh tubulus proksimal. Ya. Kemudian hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan pemeriksaan ureum dalam menilai penurunan GFR. Jadi memang lebih sering untuk menilai atau menghitung laju filtrasi glomerulus itu lebih akurat menggunakan kreatinin dibandingkan menggunakan ureum, karena kan dia ureum ini tadi kan kalau kreatinin itu kan tidak direabsorpsi kembali kan, sedangkan ureum dalam beberapa atau dalam jumlah yang kecil itu masih kadang dikembalikan kembali atau direabsorpsi kembali, sedangkan kreatinin ini tidak semuanya difiltrasi kemudian disekresikan, sehingga kalau misalnya ada jumlah yang meningkat di dalam darah, nah ini bisa diprediksi bahwa fungsi ginjal mengalami penurunan. Kadar kreatinin juga relatif lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh asupan protein. Beda dengan ureum tadi ya, itu sangat berpengaruh sekali atau sangat dipengaruhi dengan asupan protein. Pada laki-laki serum kreatininnya lebih tinggi karena massa ototnya juga biasanya lebih tinggi. Kemudian untuk ekskresi kreatinin dalam urin itu bisa diukur dengan menggunakan urin 24 jam. Kemudian diagnosis gagal ginjal ditegakkan saat nilai kreatinin serum meningkat di atas nilai rujukan normal. Nah, dari hasil kreatinin yang pertama yang bisa kita lihat adalah indikator CCR atau clearance kreatinin. Clearance kreatinin ini merupakan pemeriksaan yang mengukur kadar kreatinin yang difiltrasi di ginjal. Jadi kalau misalnya fungsi ginjalnya baik, maka
kreatinin ini semuanya difiltrasi oleh ginjal. Sebaliknya kalau misalnya terjadi penurunan fungsi ginjal, maka filtrasi kreatinin di ginjal ini juga pasti akan mengalami penurunan. Ya, untuk data CCR dilaporkan dalam mililiter per menit. Kemudian clearance kreatinin disebutkan merupakan pengukuran GFR yang tidak absolut gitu ya, karena sebagian kecil kreatinin direabsorpsi oleh tubulus ginjal dan 10% kreatinin urin disekresikan oleh tubulus. Oke, ini adalah rumus untuk kreatinin clearance. Jadi sama seperti ureum dan kreatinin clearance tidak kita gunakan sebagai data untuk menghitung GFR ya. Untuk rumus dari CCR ini bisa dimasukkan data miligram kreatinnya berapa, kemudian per 100 ml urin dikalikan mililiter urin dibagi miligram kreatinin per 100 ml serum dikali waktu pengumpulan urin gitu ya. Jadi untuk rumusnya kreatinin clearance itu seperti ini. Jadi memang harus dikumpulkan beberapa data. Dan nilai rujukannya adalah untuk laki-laki normalnya 97 ml sampai 137 ml per menit per 1,73 meter square. Dan untuk perempuan ini lebih rendah nilai rujukannya, yaitu 88 sampai 128. Ya, ini tadi menunjukkan karena memang kan massa otot pada laki-laki kan lebih tinggi gitu ya, makanya punya nilai rujukan kreatinin clearance yang juga lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya ini kita masuk ke materi yang penting juga terkait bagaimana sih estimasi dari laju filtrasi glomerulus. Ini sangat penting sekali karena dua diagnosis baik itu gagal ginjal kronik maupun acute kidney injury itu kan berdasarkan dari GFR, dan paling umum GFR itu dihitung menggunakan serum kreatinin, walaupun sebenarnya ada nanti saya sebutkan juga, saya jelaskan beberapa indikator lain selain kreatinin yang lebih sensitif dan lebih tinggi sensitivitas dan spesifitasnya untuk mengukur GFR. Tapi yang paling umum digunakan saat ini adalah serum kreatinin gitu ya. Jadi The National Kidney Foundation juga merekomendasikan untuk estimasi GFR ini menggunakan serum kreatinin atau disingkat SCR. Ada tiga rumus sebenarnya ya yang beredar atau yang sudah dikembangkan. Ada Cockcroft and Gold, ada MDRD atau Modification of Diet in Renal Disease, dan yang terakhir itu ada CKD Epidemiology Collaboration ya. Untuk rumus yang CKD Epidemiology Collaboration nanti teman-teman bisa cek di sini, yang saya tampilkan hanya Cockcroft and Gold dan juga MDRD. Ya, jadi untuk rumusnya yang Cockcroft and Gold 140 dikurangi usia dikali berat badan dikali 0,85 kalau itu perempuan, kemudian dibagi 72 dikali hasil serum kreatininnya. Sedangkan MDRD itu sama dengan 175 dikalikan serum kreatinin pangkat negatif 1,54 dikali usia pangkat negatif 0,203 dikali 0,742 kalau itu perempuan, dan dikali lagi 1,210 kalau misalnya itu merupakan ras Asia, Afrika, Amerika. Jadi kalau kita kan enggak ya, jadi itu kita hapuskan, hanya 0,742 kalau misalnya pasiennya itu perempuan. Nah, disebutkan MDRD ini adalah rumus yang cocok digunakan untuk pasien dewasa usia 18 tahun sampai dengan 70 tahun. Nah, kira-kira rumus apa yang kita gunakan gitu yang lebih baik gitu ya. Nah, ini nanti untuk penugasan silahkan teman-teman menghitung GFR menggunakan 3 rumus yang ada atau minimal 2 inilah. Kemudian teman-teman bisa membandingkan gitu ya, kira-kira mana yang lebih tepat menggambarkan kondisi pasiennya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya menghitung dengan menggunakan semua rumus kan nanti bisa lihat kira-kira rumus mana sih yang hasilnya itu paling baik gitu ya, paling sensitif bisa mendeteksi gangguan. Nah, gambar di sebelah atas ini menunjukkan gambaran apabila kreatinin darah itu meningkat ya dalam miligram per desiliter, maka GFR-nya itu juga akan semakin mengalami penurunan. Jadi semakin rendah kreatininnya, GFR-nya juga semakin tinggi atau semakin tidak menandakan adanya kerusakan pada fungsi ginjal gitu. Jadi memang kaitan antara
kreatinin darah dengan GFR ini terbalik atau hubungannya negatif gitu. Satunya semakin tinggi, satunya semakin rendah, dan juga sebaliknya kalau satunya semakin rendah, GFR-nya semakin tinggi. Oke, next saya lanjut ke prinsip analisis dari pengukuran kreatinin serum. Yang pertama itu ada prinsip analisis metode Jaffe, di mana prinsip analisis dari metode ini, kreatinin akan membentuk kompleks berwarna merah orange dalam larutan pikrat basah. Jadi kreatininnya atau sampel urin yang diduga sampel darah yang diduga mengandung kreatinin ditambahkan picric acid, kemudian membentuk kreatinin pikrat kompleks. Kemudian pembentukan dari kreatinin pikrat kompleks atau kompleks orange merah ini akan dihitung perbedaan absorbansinya. Akan tetapi metode ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya itu adalah interferensi atau gangguan dari komponen lain yang juga membentuk kromogen orange merah seperti glukosa, bilirubin, asam askorbat, cefalosporin, guanidin, benda keton, protein, dan pirufat. Karena banyak interferensinya, jadi sensitivitas dan spesifitasnya juga akan berkurang terhadap pengukuran kreatinin. Akan tetapi ada kelebihannya, yaitu mudah dan tidak mahal, sehingga memang masih sering digunakan juga. Analisis kedua yang bisa digunakan yaitu metode enzimatik, di mana prinsipnya ini berdasarkan pembentukan hidrogen peroksida dari konversi kreatinin dengan pembentukan atau bantuan dari enzim kreatinase, kreatininase, dan sarkosin oksidase. Metode enzimatik ini kebalikan dengan metode Jaffe tadi. Kalau metode enzimatik kelebihannya itu berkurang interferensi dari komponen lain yang juga seperti glukosa dan lain sebagainya, lebih stabil juga. Tetapi kekurangannya waktunya butuh lebih lama, pengerjaannya sulit, dan biaya relatif tinggi. Kalau pengerjaannya sulit kan berarti juga butuh tenaga analis medis juga yang lebih berkompeten gitu kan. Ini adalah kekurangan dari metode enzimatik. Nah, seperti tadi saya katakan di awal, kalau kriteria biomarker yang baik itu juga sebaiknya kan cepat gitu ya, dan biayanya juga murah gitu. Jadi memang lebih banyak digunakan yang metode Jaffe tadi apabila memang bisa menghasilkan hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Nah, untuk spesimen penilaian kreatinin itu bisa diukur baik dari plasma, serum maupun urin, tapi memang yang digunakan untuk menghitung GFR itu yang serum kreatinin ya, yang SCR itu. Bahan pemeriksaan yang sudah hemolisis tidak bisa digunakan, termasuk juga pada pasien yang mengalami ikterik, itu juga harus dihindari menggunakan metode Jaffe. Ikterik ini bahasa mudahnya penyakit kuning gitu ya. Ini juga sebisa mungkin tidak menggunakan metode Jaffe karena bisa bias hasilnya. Kemudian tidak diperlukan puasa untuk pemeriksaan kreatinin karena hasilnya tidak bergantung dari diet protein. Apabila klien atau pasien menggunakan antibiotik, ini juga bisa menyebabkan peningkatan kadar kreatinin palsu pada metode Jaffe, sehingga biasanya kalau misalnya pasien tersebut mengkonsumsi antibiotik, itu harus ditulis di hasil uji labnya menggunakan antibiotik atau menggunakan dopamin gitu ya, karena kreatininnya bisa meningkat, tetapi peningkatan itu kemungkinan bukan menandakan adanya kerusakan pada fungsi ginjal. Kemudian ini tabel menunjukkan nilai rujukan kadar kreatinin dari berbagai jenis sampel dan juga populasi yang berbeda ya. Pada pria, wanita berbeda karena perbedaan massa otot tadi sudah kita bahas. Kemudian ada sampel plasma, serum atau urin 24 jam, dan ini cut off point untuk metode Jaffe. Nah, untuk metode enzimatik itu baru ada cut off pointnya untuk pemeriksaan plasma atau serum seperti itu. Nah, kemudian di sini mungkin juga ada pertanyaan ya, kenapa kok anak itu nggak ada sampel urin 24 jam? Karena sangat sulit sekali mengumpulkan urin 24 jam pada anak-anak gitu ya, sehingga memang mungkin tidak dijadikan uji biokimia yang utama gitu ya, karena lebih mudah untuk mendapatkan sampelnya itu dari plasma atau serum seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa situasi gitu ya yang menyebabkan
estimasi dari laju filtrasi glomerulus itu menjadi tidak reliable atau kurang akurat gitu ya. Yang pertama adalah apabila pasien itu memiliki massa otot yang bisa dikatakan grossly abnormal, sangat rendah atau sangat tinggi sekali, misalnya pada pasien yang mengalami amputasi, paralisis atau beberapa penyakit muskular. Kemudian usianya ekstrim atau biasanya ini sangat tua sekali, bisa di atas 74 tahun gitu ya. Kemudian sangat kurus, ini juga berkaitan dengan massa otot ya. Kalau sangat kurus sekali, malnutrisi, underweight atau juga obesitas, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian adanya konsumsi kreatinin atau kreatin dalam jumlah yang tinggi atau rendah. Contohnya pada kalau sangat tinggi itu pada individu yang mengkonsumsi suplemen ya, suplemen kreatinin, atau pada vegetarian yang konsumsi protein hewaninya juga sangat rendah gitu. Ini bisa jadi nanti menyebabkan intake kreatininnya juga jadi rendah. Kemudian fungsi ginjalnya juga berubah-ubah dan kondisi pregnancy atau kehamilan. Jadi beberapa kondisi tersebut ini perlu dipertimbangkan gitu. Apakah peningkatan kreatinin atau penurunan kreatinin itu memang benar-benar terjadi karena adanya gangguan fungsi ginjal atau karena kondisi-kondisi ini. Jadi istilahnya itu gampangnya gini, kondisi-kondisi ini itu adalah kondisi-kondisi yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menginterpretasikan data hasil estimasi dari laju filtrasi glomerulus seperti itu. Misalnya nih, pada pasien yang tiba-tiba GFR-nya itu nurun gitu ya, ternyata ditemukan pada pasien tersebut mengalami atau memiliki status gizi yang tidak ideal. Dan maka kita mesti mempertimbangkan apakah memang hasil estimasi GFR-nya itu memang menggambarkan penurunan fungsi ginjal atau karena malnutrisinya itu tadi gitu. Itu hanya salah satu contoh sih. Di lapangan biasanya kita menemukan kasus yang lebih kompleks gitu ya, tapi setidaknya keep in mind 6 hal ini bisa mempengaruhi atau menjelaskan interpretasi dari estimasi laju filtrasi glomerulus. Oke, masih semangat ya, masih ada sekitar 13 slide lagi. Kita masuk ke indikator ketiga ya. Indikator ketiga untuk mengetahui penurunan fungsi ginjal yaitu adalah urin albumin. Jadi kondisi mikroalbuminuria atau adanya albumin pada urin ini merupakan salah satu keadaan di mana albumin ini ditemukan dalam jumlah sekitar 30 sampai 300 mg per 24 jam. Jadi memang harus dikumpulkan urin 24 jam. Keadaan mikroalbuminuria ini bisa memberikan gejala awal penyakit ginjal, terutama akibat diabetes, hipertensi, dan penyakit glomerular lainnya. Proteinuria atau albuminuria juga dapat digunakan untuk memonitor perkembangan penyakit ginjal dan menilai respon terapi, misalnya mau menilai respon dari hemodialisis gitu ya. Nah, proteinuria yang lebih dari 3,5 gram per hari, jadi lebih dari 350 mg per hari, ini bisa ditemukan pada individu atau pasien yang sudah mengalami sindrom nefrotik ya. Jadi ini ada kondisi yang lebih parah gitu ya pada gangguan fungsi ginjal. Nah, salah satu cara untuk mengukurannya yang paling mudah dan paling cepat itu adalah menggunakan semi kuantitatif dipstick urinalysis ya. Jadi ini juga dikatakan cukup efektif dan efisien gitu. Kemudian di sini untuk analisisnya juga disebutkan measuring teknik atau teknik pengukurannya harus bisa ditrace berdasarkan standar CRM 470 seperti itu. Nah, berikut ini adalah cut off point atau nilai rujukan dari albumin. Yang ini adalah albumin 24 jam ya. Jadi kurang dari 30, ini harusnya 30 ya, 30 sampai 300 atau lebih dari 300. Kalau misalnya jumlahnya 30 sampai 300 itu disebut mikroalbuminuria, kalau lebih dari 300 itu makroalbuminuria ya. Ini kalau udah makroalbuminuria ini biasanya sudah tadi sindrom nefrotik dan dikatakan normal apabila
kadar albumin di dalam urin selama 24 jam itu masih kurang dari 30 mg per hari. Kemudian kalau menggunakan spot morning urine sample, jadi kalau ini pakai sampel 24 jam urin, kalau ini menggunakan urin sewaktu gitu ya bahasanya, itu urin sewaktu dikumpulkan pada saat pagi hari. Ya, kalau pada pagi hari maka cut off pointnya berbeda lagi, kemudian juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekali lagi kalau misalnya cut off point saya tekankan kita bisa merujuk ke cut off point yang ditentukan oleh lab. Ini adalah cut off point internasional sih yang sering digunakan. Nah, untuk menganalisis urin albumin itu bisa menggunakan banyak metode ya. Ada metode kualitatif, semi kuantitatif, dan juga metode kuantitatif. Metode kualitatif ada reaksi Heller, Robert, dan Benz-Jones protein. Jadi kalau kualitatif itu hanya menunjukkan ada atau tidak, tapi tidak bisa melihat seberapa banyak keberadaan dari albumin gitu ya, sehingga memang agak kurang sensitif kalau dibandingkan semi kuantitatif dan kuantitatif. Untuk semi kuantitatif ada protein rebus, kemudian ada SAT, sulfosalisilik acid test, kemudian ada carik celup, dan tes mikroalbumin. Terakhir ada kuantitatif, itu ada analisis SPEC, turbidimetri, Biuret, Folin-Lowry, kemudian dengan Bradford assay. Ini juga saya nggak akan jelaskan satu persatu ya, karena nanti jatuhnya jadi kayak anak analis medis gitu ya. Pada saat praktikum mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut juga oleh Bu Evi, karena Bu Evi mungkin lebih paham juga dibandingkan saya untuk analisis kimiawinya gitu. Nah, untuk semi kuantitatif yang akan saya paparkan ini hanya yang paling efektif dan efisien tadi ya, yaitu menggunakan dipstick urinalysis. Jadi ini sangat mudah sekali menggunakannya karena hanya kayak pakai kertas pH gitu ya. Jadi ada urin, lebih baik itu yang digunakan juga morning spot kalau misalnya menggunakan urin sewaktu, atau lebih bagus lagi kalau menggunakan urin 24 jam. Tapi kalau urin 24 jam mungkin jumlahnya akan sangat banyak ya, biasanya butuhnya sedikit aja. Kemudian kita ambil sticknya dan dicelupkan, tidak boleh terlalu lama dan juga tidak boleh terlalu sebentar, sekitar kurang lebih 60 detik ya, jadi 30 sampai 60 detik. Dan kemudian setelah dicelupkan selama waktu tertentu 60 detik itu tadi, diangkat, langsung dilihat hasilnya. Nah, ini untuk protein ya. Bisa lihat di sini dari mulai warna kuning sampai warna hijau tua. Nah, semakin hijau tua ini menunjukkan kadar albumin atau protein di dalam darah itu di dalam urin itu semakin tinggi. Ya, ini di level kalau misalnya 30 sampai 300 ini kan masih oke ya. Ini masih bisa dikatakan kalau kurang dari 30 kan masih normal. Kalau di angka 2 ini di warna kuning, kemudian kuning tua, kemudian hijau muda ini masih normal. Tapi kalau udah hijau muda ke hijau tua ini sudah mikroalbuminuria. Jadi sudah ada terjadi peningkatan albumin di dalam urin, kemudian di atas 300. Kalau sudah masuk kategori yang hijau tua sekali, ini pertanda adanya atau resiko terjadinya sindrom nefrotik seperti itu. Jadi sangat mudah ya dan efisien dibandingkan menggunakan metode kuantitatif yang lainnya. Tapi memang kalau metode ini tidak bisa benar-benar memastikan berapa sih kadar albumin yang ada di dalam urin, karena juga namanya aja semi kuantitatif. Tapi karena keunggulannya yang sangat cepat, jadi bisa digunakan juga, sehingga diagnosisnya bisa ditetapkan dengan lebih cepat. Nah, ini caranya ya. Ini kayaknya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi gampang lah ini. Jadi dibuka ininya sticknya. Jadi biasanya kalau menggunakan dipstick ini, kalau bisa daerah yang ada yang menunjukkan hasil pengukurannya tidak dipegang ya. Kemudian pastikan urinnya juga well mix, tercampur dengan sempurna di suhu ruang. Kemudian kita ambil bagian atau kita pegang bagian atasnya, baca hasilnya, tunggu sekitar 60 detik, dan kemudian bandingkan hasilnya dengan color chart ya, atau dengan chart warna yang tadi menunjukkan kira-kira hasil yang ditunjukkan dari analisis dipstick ini.
Itu. Jadi ini memang bisa dikatakan mudah sekali, murah dan efektif untuk menilai proteinuria. Oke. Nah, selanjutnya data penilaian albumin dan kreatinin ini bisa juga kita gunakan untuk menghitung ACR atau albumin to creatinine ratio yang tadi saya bilang di awal. Untuk kriteria diagnosis dari penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease itu kan juga menggunakan albumin to creatinine ratio. Jadi rasio albumin kreatinin dari urin 24 jam ini bisa digunakan untuk penanda fungsi ginjal. Pada pasien diabetes dengan komplikasi penyakit ginjal biasanya mempunyai prevalensi proteinuria yang tinggi. Sehingga kalau misalnya dia itu gagal ginjal kronisnya itu akibat diabetes, pasti resiko morbiditas dan mortalitasnya juga akan semakin tinggi, karena selain GFR-nya itu semakin rendah, ACR-nya biasanya juga dalam rentang yang tidak baik gitu ya, sehingga beresiko untuk mengalami keparahan yang lebih tinggi. Untuk cara menghitung ACR-nya yaitu kadar albumin di urin dalam miligram per liter dibagi kadar kreatinin urin dalam milimol per liter dikalikan 10. Ini hasilnya ya, dan kemudian nanti kita bisa masukkan ke kriteria diagnosis gagal ginjal kronik yang tadi, dia masuk yang mana, A1, A2 atau sampai A5 gitu ya. Kemudian kita gabungkan dengan hasil GFR-nya tadi, jadi nanti ketemunya itu kode G angka dan A angka. Itu merupakan kriteria diagnosis CKD yang terbaru gitu ya, untuk menilai tidak hanya laju filtrasi glomerulus tetapi juga melihat albumin to creatinine ratio-nya. Rumusnya juga cukup mudah. Oke, selanjutnya saya akan bahas terkait dengan sistatin C. Tadi di algoritma untuk menentukan kondisi atau keparahan dari chronic kidney disease, itu salah satunya juga menggunakan indikator sistatin C. Jadi sistatin C ini merupakan protein juga yang memiliki berat molekul rendah, kemudian diproduksi oleh sel-sel berinti. Jadi selama sel tersebut berinti pasti akan memproduksi sistatin C. Kemudian sistatin C ini difiltrasi oleh glomerulus, kemudian direabsorpsi dan dikatabolisme di tubulus proksimal. Nah, kadar sistatin C dalam darah yang meningkat ini menggambarkan informasi yang lebih awal pada penurunan glomerulus filtration rate. Jadi kalau misalnya prinsipnya hampir sama dengan serum kreatinin ya. Jadi kalau ada peningkatan maka itu berbanding terbalik dengan GFR yang mengalami penurunan. Nah, bedanya dengan serum kreatinin, kadar sistatin C ini tidak dipengaruhi oleh massa otot, tidak dipengaruhi jenis kelamin, usia, ras, obat-obatan yang dikonsumsi, ada tidaknya infeksi, diet protein, kemudian inflamasi. Itu tidak mempengaruhi kadar dari sistatin C. Oleh karena itu, kenapa indikator sistatin C ini merupakan indikator yang bisa digunakan sebagai pengganti kreatinin ataupun kreatinin clearance dalam menilai atau memantau fungsi ginjal. Sistatin C menjadi pilihan parameter yang dapat menilai fungsi ginjal apabila pengukuran kreatinin ini tidak akurat. Jadi kayak misalnya tadi ditemukan kreatinin tinggi gitu ya, misalnya karena adanya gangguan metabolisme protein, misalnya dia mengalami obesitas atau massa ototnya itu sangat rendah sekali atau kehamilan dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk lebih memastikan gitu ya, apakah memang benar terjadi penurunan fungsi ginjal atau tidak, biasanya apabila hasil kreatinin itu tinggi, kemudian ada kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi kadar kreatinin dalam darah, maka biasanya harus dikonfirmasi dengan uji sistatin C ini. Itu. Jadi kadar sistatin C ini bisa memperkuat indikasi apakah memang penurunan laju filtrasi glomerulus atau peningkatan kadar dari kreatininnya ini memang karena penurunan fungsi ginjal atau enggak gitu, atau kondisi lain yang menyebabkan kreatininnya ini meningkat seperti itu ya. Jadi ini memang indikator yang lebih baik gitu ya. Makanya ini balik lagi ke algoritma, dia penilaian sistatin C itu baru digunakan di akhir-akhir, benar-benar untuk mengkonfirmasi apakah terjadi chronic kidney disease pada pasien atau tidak.
Nah, untuk pengukuran dari sistatin C sendiri menggunakan 4 metode ya, ada immunoturbidimetri, kemudian immunonepalometri, radioimmunoassay, enzim immunoassay atau ELISA. Ada 5 nih. Ya, ada 5 metode yang bisa digunakan. Nah, saya hanya membandingkan 2 metode ya di sini antara radioimmunoassay kemudian immunoturbidimetri. Jadi kalau misalnya radioimmunoassay dan pokoknya yang menggunakan immunoassay ini waktunya lebih lama dan presisinya rendah sehingga jarang digunakan, sehingga immunoturbidimetri atau immunonevelometrik memiliki presisi yang lebih baik ya, metode yang nepalometrik dibandingkan dengan turbidimetri. Kemudian dibandingkan antara keduanya, metode yang PENIA itu merupakan metode yang terbaik untuk pemeriksaan sistatin C gitu. Karena metode yang kedua itu interval referensinya itu dilaporkan lebih konsisten. Maksudnya kalau misalnya dapat hasil dengan misal orang dengan kondisi yang sama gitu ya, dinilai dengan 2 metode tersebut, yang lebih konsisten itu hasilnya yang PENIA atau immunonepalometrik. Jadi metode ini dianggap metode yang lebih yang paling baik untuk pemeriksaan sistatin C. Kemudian dari hasil sistatin C kemudian kita bisa hitung estimasi GFR-nya menggunakan rumus 80,35 dibagi kadar sistatin C dalam miligram per desiliter atau kadar sistatin C dalam darah dikurangi 4,32 ya. Jadi untuk menilai penurunan dari laju filtrasi glomerulus atau GFR, nilai sensitivitas dan spesifisitas serta efisiensi diagnostik yang paling baik atau mencapai 98% ini sangat baik sekali ya. Ini didapatkan jika cut off point batas kadar sistatin C itu 1,31 mg per liter. Tapi kalau misalnya pakai cut off point yang lebih tinggi, maka sensitivitas dan spesifisitasnya juga pasti lebih rendah. Jadi ini sebenarnya bisa kita logik ya. Kalau misalnya cut off pointnya itu lebih rendah, maka dia akan lebih baik atau lebih sensitif, lebih bisa menangkap orang yang memang sakit itu sakit dan yang tidak sakit itu memang tidak sakit. Tapi kalau menggunakan cut off point yang lebih tinggi, maka sensitivitasnya menurun karena bisa saja sebenarnya dia itu sakit tapi tidak ternilai sakit karena dia cut off pointnya itu tinggi. Makanya sensitivitas dan spesifitas dari sistatin C ini juga bergantung pada cut off point yang digunakan pada satu lab. Oke. Selanjutnya ada clearance inulin atau disingkat CIN. Jadi inulin ini atau fructose polymer inulin memiliki berat molekul sekitar 5.200 Dalton. Ini merupakan penanda yang sangat ideal untuk GFR. Jadi kalau kita bicara 3 indikator, ada serum kreatinin, kemudian ada sistatin C, yang terakhir ada clearance inulin. Nah, clearance inulin ini adalah gold standard untuk mengestimasi GFR. Akan tetapi memang pengukuran inulin ini masih sangat terbatas. Salah satu publikasi yang saya baca kalau nggak salah di tahun 2005 di Jepang itu masih belum menggunakan indikator clearance inulin ini. Kebanyakan eGFR-nya masih menggunakan yang serum kreatinin gitu ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang masih belum banyak saya temukan bahan bacaannya juga gitu ya untuk perhitungan dari clearance inulin. Dan di beberapa rumah sakit juga sepertinya kalau pasien GGK masih belum ada indikator penilaian clearance inulin. Tapi harapan saya teman-teman tetap bisa tahu ya gold standard untuk pengukuran atau untuk mengestimasi GFR ini apa. Jadi kenapa sih inulin itu menjadi gold standard? Karena inulin ini merupakan zat yang bersifat inert, kemudian difiltrasi secara bebas, tidak direabsorpsi dan tidak disekresikan oleh tubulus ginjal. Ya, sehingga sifat inilah yang membuat inulin itu sangat bisa digunakan menjadi penanda GFR yang paling baik. Jadi kalau misalnya ada masalah pada filtrasi ginjal gitu ya, jadi ada penurunan laju filtrasi ginjal, pasti juga akan mengganggu clearance inulinnya gitu. Jadi ini
untuk menggambarkan atau menghitung clearance inulin itu didapatkan dari konsentrasi inulin di dalam urin, kemudian dikalikan volume urin dibagi plasma concentration of the inulin atau konsentrasi inulin di dalam plasma. Kemudian untuk menghitung glomerulus filtration rate-nya itu bisa dihitung menggunakan konsentrasi urin atau konsentrasi inulin di dalam urin dikalikan urin yang diproduksi dalam satu waktu tertentu, dan yang terakhir dibagi dengan konsentrasi inulin di dalam plasma setelah diinjeksi intravena. Jadi bagaimana sih cara kerja untuk clearance inulin? Itu ada di slide ini. Jadi pertama, pasien harus berpuasa sebelum pemeriksaan clearance inulin. Untuk cara pemeriksaannya 25% inulin, sekitar 10% diinjeksi intravena. Kemudian diikuti dengan pemberian 500 ml inulin 1,5% dengan kecepatan 4 ml per menit. Pemasangan kateter urin diperlukan untuk mengumpulkan urin setiap 20 menit sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan pengambilan darah vena untuk pemeriksaan inulin pada awal dan akhir periode pengumpulan urin. Kemudian penggunaan inulin untuk menilai fungsi ginjal membutuhkan laju infus intravena yang konstan untuk mempertahankan tingkat plasma dan kadar puncak yang dicapai. Jadi harus diinfus intravena ya. Nah, pengukuran inulin ini saat ini lebih sering dilakukan dengan menggunakan inulinase atau enzim yang mengubah inulin menjadi fruktosa. Kemudian selanjutnya kadar fruktosa ditentukan dengan bantuan sorbitol dehidrogenase dan pengukuran kadar dilakukan secara fotometris ya. Tetapi kekurangannya untuk penggunaan inulinase ini adalah membutuhkan waktu yang lebih lama, observasi juga lebih lama, harganya cukup mahal dan tidak dapat dilakukan oleh pasien rawat jalan gitu. Jadi sangat terbatas sehingga lebih jarang digunakan. Yang lebih sering itu adalah untuk mengukur injeksi dari intravena. Jadi injeksi insulin di intravena. Oke, ini kemudian nilai normal dari clearance inulin ya. Untuk nilai clearance inulin ini juga sangat spesifik sekali, dibedakan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Makanya kenapa indikator clearance inulin ini menjadi indikator yang lebih baik dibandingkan indikator yang lainnya gitu ya. Ini cut off point-nya dalam satuan mililiter per menit per 1,73 meter kuadrat luas permukaan tubuh, dan yang ini adalah cut off point jika menggunakan satuan mikromol per desiliter ya. Oke, kemudian kita hampir masuk di slide yang terakhir. Ini untuk strength and limitation ya. Untuk pengukuran GFR, karena memang tadi GFR itu jadi salah satu indikator untuk menilai fungsi ginjal ya, laju filtrasi glomerulusnya, di mana laju filtrasi glomerulusnya itu bisa kita hitung dengan menggunakan beberapa indikator biomarker, baik kreatinin, inulin maupun sistatin C. Nah, saya seperti yang tadi sebelumnya saya sudah jelaskan ya, di tabel ini pun juga menjelaskan bahwa untuk gold standard ini memang menggunakan inulin gitu ya. Jadi ada pemberian infus secara intravena untuk inulin tadi ya, untuk mengetahui clearance dari inulinnya, kemudian diberikan kateter itu untuk mengumpulkan urinnya. Jadi memang ini yang menjadi gold standard. Tetapi kekurangannya juga invasif, lebih mahal, kemudian lebih lama juga, dan satu lagi hasilnya juga tidak bisa keluar dalam waktu yang cepat gitu ya. Ini kelebihan dan kekurangan untuk beberapa indikator yang lain ya. Ini untuk pengumpulan urin 24 jam bahkan tidak ada. Kelebihannya memang bisa digunakan untuk beberapa indikator ya, tapi beberapa kekurangannya ada prone to error tuh lebih tinggi, kemampuan atau tingkat errornya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Jadi biasanya kalau urin ini bisa dilakukan dengan morning spot urine saja
Ada beberapa metode lain tapi tadi nggak terlalu saya bahas ya, kayak spontaneous bladder emptying. Ini sebenarnya untuk metode pengambilan sampel urinnya aja sih. Kemudian untuk menggunakan plasma, ini kekurangannya nggak butuh urin. Kemudian berpotensi untuk meningkatkan presisi hasil penilaian biokimianya. Kemudian kekurangannya ini bisa jadi perhitungan GFR-nya mengalami overestimasi apabila terjadi expansion extracellular volume, ya. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampling. Kemudian ada metode nuclear imaging, tapi saya rasa kalau metode nuclear imaging ini masih sangat jarang sekali digunakan di Indonesia. Walaupun terdapat beberapa kelebihan juga ya, relatively short duration, kemudian tidak perlu mengumpulkan sampel urin maupun darah, tapi justru kekurangannya itu akurasinya lebih rendah gitu. Kemudian dilihat dari markernya, marker inulin ya, gold standard, tidak ada side effects, tetapi kekurangannya adalah expensive, kemudian sulit untuk difficult to dissolve and maintain into solution, karena tadi kan butuh infus intravena juga ya. Kemudian short supply. Untuk kreatinin ini kelebihannya tidak perlu adanya invasif ya, jadi tidak ada infus dan nggak ada kateter gitu. Kemudian memang AC-nya itu, maksudnya pengukurannya itu terjangkau di semua laboratorium klinis. Jadi memang seperti saya katakan, kalau kreatinin itu memang indikator yang sangat umum sekali digunakan untuk menilai fungsi ginjal, karena kelebihannya itu outweigh dari kekurangannya. Kekurangannya itu hanya tadi ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi atau membuat hasil pengukurannya itu tidak selalu menggambarkan adanya kerusakan atau penurunan fungsi ginjal, karena ada kondisi-kondisi tadi ya, massa otot, kemudian intake protein, kemudian kehamilan dan lain sebagainya. Oke, mungkin 2 itu saja yang saya bahas, karena untuk yang lainnya tadi tidak terlalu kita bahas ya. Oke, terakhir ini ada penugasan kelompok. Jadi untuk penugasan kelompok ini saya berikan studi kasus ya. Jadi silahkan Anda membagi kelompok masing-masing 3 orang. Kalau sebelumnya sudah ada kelompok boleh digunakan, tapi kalau belum ada silakan membuat yang baru. Ini ada pasien laki-laki berusia 47 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan lemas, nyeri punggung, dan jarang berkemih. Pengukuran suhu menunjukkan hasil 38,4 derajat Celcius. 1 minggu terakhir mengaku tidak nafsu makan, hanya bisa makan roti 2 lembar dan teh manis 3 gelas per hari. Riwayat merokok 15 tahun tapi sekarang sudah berhenti. Setelah masuk rumah sakit, hasil tes urin dan darah menghasilkan data sebagai berikut. Ureum 147,7, kreatinin serum 12 mg per desiliter, albumin 3,7 gram per desiliter, HbA1c 8,9% dan protein urin 2+. Nah, silahkan Anda mendiskusikan dalam kelompok bagaimana sih menginterpretasikan data dari Tuan M tadi, kemudian bagaimana sih gambaran gangguan ginjal yang terjadi pada Tuan M, dan perkirakan penyebabnya. Ya, karena sebenarnya seperti tadi saya katakan, mata kuliah PSG Biokimia ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi memang penekanannya itu supaya teman-teman ahli gizi itu bisa membaca hasil dengan lebih baik, kemudian menginterpretasikannya sehingga bisa nanti dikorelasikan dengan intervensi gizi yang tepat gitu. Jadi memang menurut saya nggak emphasize di uji kimianya ya, walaupun memang mungkin ya perlu diketahui lah, tapi menurut saya tidak terlalu didalami karena memang ada profesi lain yang bisa mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi kita lebih ke arah bagaimana menginterpretasikan data indikator, kemudian tahu indikator mana yang lebih kuat dibandingkan indikator yang lainnya gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing indikator itu apa saja gitu ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan data dengan lebih baik dan memberikan asuhan gizi yang sesuai gitu. Jadi ini nanti akan sangat berguna untuk mata kuliah dietetik di semester 6 ya. Ada dietetik penyakit infeksi dan dietetik penyakit degeneratif. Di degeneratif juga nanti akan ada 1 studi kasus untuk gagal ginjal. Jadi
Sekarang silahkan melakukan pemanasan dulu sebelum nanti masuk ke mata kuliah dietetik yang lebih menantang gitu ya. Jadi ini latihan sedikit gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau di tengah-tengah sering stop ya karena suaranya nggak nyampe. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Ini saya tutup dulu untuk penjelasannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bisa dipahami. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.